Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Kita lanjutkan kembali halaman 15 yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun adabun ini bab as-salatu minal iman. As-salatu salat minal iman termasuk iman. Wa qaulilah dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, wa makana dan tidak ada siapa Allah liyubi'a menyanyiakan siapa Allah imanakum pada keimanan kamu sekalian. Ini dalam surah Baqarah 145. Yakni Allah mengendaki, jadi imanakum tadi maksudnya sholatakum, sholat kamu sekalian. Indal baiti menghadap Baitul Maqdis. Jadi Allah tidak akan menyanyiakan sholat kamu sekalian waktu menghadap ke Baitul Maqdis. Hadatsana Amr ibn Khalid qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Abu Ishaq anil Bara anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi awalama pertamanya apa-apa kodima yang datang siapa Nabi al-Madinata di Madinah iku nazala turun, maksudnya bertempat siapa Nabi ala ahdadihi atas kakek-kakeknya Nabi. Auqala atau berkata Barok bukan ahdadihi tapi ahwalihi, paman-pamannya Nabi. Ahwal paman dari ibu ya. Minal ansori dari orang ansor. Jadi kata Barok pertama Nabi datang di Madinah itu Nabi bertempat di daerah atau istilahnya itu apa ya, tanah yang dulu ditempati oleh kakek-kakeknya Nabi atau paman-pamannya Nabi dari ibu. Itu rupanya minat ansor dari ansor dari Madinah situ. Jadi asal usulnya ibunya Nabi itu dari daerah situ. Waktu datang Nabi ke Madinah, awalnya Nabi bertempat di daerah situ, daerah yang dulu ditempati oleh paman-pamannya Nabi. Wa anahu dan sesungguhnya Nabi sholat siapa Nabi kibalal Baitul Maqdis ke arah atau menghadap Baitul Maqdis sitata asyara syahron 16 bulan au sab'ata asyara syahron atau 17 bulan. Jadi belum menghadap ke Mekah ke Ka'bah. Pertama sholat Nabi itu menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Wakana dan ada yu'jibuhu menyenangkan pada Nabi. Menyenangkan maksudnya Nabi senang. Dalam hatinya itu ingin, Nabi itu ingin senang antakuna apabila ada apa kiblatuhu kiblatnya Nabi kibalal bait menghadap ke Baitullah, menghadap ke Ka'bah. Memang Nabi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 atau 16 bulan itu. Tapi dalam hatinya Nabi itu pengen sholat itu menghadap ke Ka'bah. Waktu itu memang yang Allah suruh, yang Allah perintahkannya menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi ikut saja. Dan semua itu kan atas perintah Allah. Kalau Allah tidak menyuruh ya tidak dikerjakan. Yang ini hal yang wajib ya, hal-hal yang wajib. Jadi kalau orang di luar Islam itu kemudian mengatakan kenapa itu orang Islam harus sholat ke Ka'bah, kamu harus menghadap ke Ka'bah, apa yang disembah Ka'bah, orang-orang kalau kita orang Islam sebetulnya dari dulu itu nggak nuruti apa kata mereka atau kata hati kita. Pokoknya kita disuruh menghadap ke Ka'bah, ya menghadap ke Ka'bah. Seandainya kita sholat menghadap ke laut, ya kita sholat menghadap ke laut. Itu seandainya. Jadi dimanapun diperintahkan begitu, seperti itulah kita kerjakan. Ya, kan hanya namanya kiblat. Yang kita sembah tetap Allah, tapi kiblat kita ke Ka'bah.
Wa anahu dan sesungguhnya Nabi sholat siapa Nabi awal sholatin pertamanya sholat yang sholat siapa Nabi pada sholat yaitu sholat menghadap ke Ka'bah maknanya awal sholatin pertamanya sholat yang sholat siapa Nabi menghadap ke Ka'bah yaitu sholat al-asr sholat asar. Jadi kan selama 17 bulan atau 16 bulan itu Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian Allah nuruti istilahnya. Allah itu menyuruh kepada Nabi supaya sholat menghadap ke Ka'bah. Nah, turunnya perintah itu adalah di waktu asar. Makanya Nabi kemudian waktu ya, seperti biasanya misalnya. Biasanya sholat zuhur tadi masih menghadap ke Baitul Maqdis, begitu waktu asar Nabi sudah menghadap ke kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Ya. Karena perintahnya Allah sudah turun menghadap ke Ka'bah. Wa sholat dan sholat mau bersama Nabi siapa kaum fakhoroja maka berkata siapa rojulun seorang laki-laki miman dari orang sholat yang telah sholat mau bersama Nabi famar maka lewat siapa rojul orang laki-laki tadi ahli masjid atas penghuni masjid ahli masjid wahum dan mereka rokiuna orang-orang yang ruko orang-orang yang sholat maksudnya. Faqala berkata rojul asyhadu bersaksi aku bilai pada Allah laqad sholat itu saya sungguh telah sholat aku ma Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibal Makkah menghadap ke Mekah. Fadaru maka memutar mereka kamahum sebagaimana mereka kibalal baiti ke arah Baitullah. Ceritanya Nabi sholat asar ini berjamaah bersama beberapa sahabatnya. Ada salah satu sahabat itu yang kemudian setelah sholat asar itu pulang atau kemana gitu. Nah, di lain masjid yang jaraknya mungkin yang jaraknya agak jauh sehingga tidak bisa sholat dengan Nabi, nah, itu mereka sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Dikabarkanlah oleh rajul tadi yang sudah sholat menghadap ke Ka'bah. Demi Allah saya bersaksi, tadi saya sholat asar ini bersama Nabi menghadap ke Ka'bah. Maka berputarlah, nah, mereka kemudian berputar itu. Tadi yang menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian menghadap ke Ka'bah. Sedangkan mereka waktu itu waktu sholat. Jadi sholat tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian mereka mengalihkan arahnya atau ke kiblatnya menuju ke Ka'bah. Wakana dan ada siapa al-Yahudi orang Yahudi kota aja bau sungguh menyenangkan pada mereka ketika ada siapa Nabi yusoli sholat siapa Nabi kiblat Baitul Maqdis ke arah Baitul Maqdis wa ahlul kitabi dan sedangkan ahli kitab falama walla maka ketika berpaling siapa Nabi wajah pada wajahnya kiblat bait ke arah Baitullah ingkaru mengingkari mereka, nggak senang benar dalika pada demikian itu. Karena orang Yahudi itu kalau beribadah waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis kiblatnya orang-orang Yahudi itu. Sehingga mereka waktu umat Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis yang menganggap sama, ya, kita punya kiblat sama. Nah, begitu Nabi Muhammad dan orang-orang Islam itu menghadap ke Baitullah ke Mekah, mereka mengingkari, nggak senang karena ini sudah betul menyelisihkan betul ini tidak sama kiblat kita padahal Allah kita sama istilahnya. Kalau berkata siapa Zuhair hadatsana bercerita pada kami siapa Abu Ishaq Anil Bara' fi hadithi dan ceritanya kata yang ini sesungguhnya kelakuan mata telah mati al kiblat atas kiblat maksudnya kiblat ke Baitul Maqdis ya. Qabla sebelum ayah antuh hawal apabila dipindahkan atau diarahkan siapa rijalun beberapa orang laki-laki wakutilu dan dibunuh mereka. Nah, selama 16 atau 17 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis itu ada beberapa sahabatnya Nabi yang telah meninggal. Jadi mereka nggak menemui, nggak ngalami
menghadap ke Baitullah atau ke Ka'bah. Salam ini sholat ya menghadap ke Baitullah. Falam nadari, maka kami tidak mengerti menakulu apa-apa yang berkata kami. Jadi kalau kami fihim di dalam mereka. Jadi kalau kami ditanya masalah hukum misalkan, ya kami nggak ngerti bagaimana nasibnya mereka itu yang sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu. Akhirnya fangsalam, maka menurunkan siapa Allah, Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa makanallahu liyubi'a imanakum, wa makana tidak ada siapa Allah, Allah liyubi'a menyanyiakan imanakum badan keimanan kamu sekalian. Jadi ya tetap diterima sholatnya orang-orang yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis sebelum menghadap ke Baitullah, nggak masalah. Karena mau menghadap ke Baitullah kah atau menghadap ke Baitul Maqdis kah, semua itu adalah sama-sama perintahnya Allah. Babu husnil islamil mar'i, bab bagusnya Islamnya seseorang. Kalau berkata siapa Malikun Malik, ahbaroni Zaid ibnu Aslam an anak Atok bin Yasar, sungguhnya Atok bin Yasar akhbaruhu menghabari siapa Atok pada Zaid. Anak Abu Sa'id al-Khudri khabar akhbaruhu menghabari siapa Abu Sa'id pada Atok. Anak sungguhnya Abu Sa'id Abu Sa'id sami'a telah mendengar Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Nabi, idza aslama ketika masuk Islam siapa al-ba'du seorang hamba, fahasuna maka memperbaiki, fahasun maka baik apa islamuhu Islamnya orang, yukafiru mengampuni atau melebur siapa Allah alih atas seseorang kula sayatin pada tiap-tiap kejelekan, karena yang telah ada apa kejelekan itu zalafaha melakukan siapa orang pada kejelekan. Jadi kalau ada seseorang non muslim sudah banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, mencuri, korupsi, zina, banyak kerjaan yang dikerjakan. Kemudian orang itu masuk Islam, dapat hidayah, masuk Islam dan bagus Islamnya. Jadi bukan hanya kemudian ikut-ikutan, bukan hanya Islam itu saja. Orang bilang Islam KTP, tidak. Betul-betul masuk Islam yang baik. Wa kana ada ba'da zalika, setelah demikian itu apa al-qisasu pembalasan. Jadi kalau apa namanya itu setelah itu masuk Islam yang baik itu ada pembalasan. Al hasanatu adapun kebaikan bi asyri amsalihha dengan 10 semisalnya. Kalau dia berbuat baik maka kebaikan itu bernilaikan 10 pahala ila sabiatin wi'fin sampai 700 lipatan. Wasayiatu dan kejelekan bismithliha dengan semisalnya kejelekan. Maksudnya kalau satu kejelekan berbuat dosa satu, maka ya dibalas dengan satu dosa, ditulis dosa. Ila kecuali ayu jawiza apabila memaafkan siapa Allah anhu dari orang. Jadi orang itu berbuat jelek, itu ditulis satu kejelekan, ataupun Allah bisa memaafkan. Jadi kalau orang kemudian berbuat jelek, berdosa, kemudian menyesal, kan itu syaratnya, salah satu syaratnya untuk diampuni oleh Allah itu adalah rasa menyesal di dalam hatinya atas perbuatan yang ia lakukan. Itu bisa saja kemudian Allah itu memaafkan. Jadi dalam hadis ini itu maksudnya itu orang yang baru dapat hidayah, kemudian masuk Islam, petunjuk Allah, kemudian Islamnya baik, maka perbuatan yang lalu itu semua diampuni. Allah melebur ini. Apapun yang ia telah kerjakan sebelum masuk Islam itu semua diampuni. Baru setelah masuk Islam itu akan dicatat kebaikan, diberi pahala 10 lipatan sampai 700 lipatan. Berbuat jelek ditulis satu dosa, tidak seperti pahala ya, satu dosa. Ataupun Allah bisa saja memaafkan. Kecuali kalau di bulan Ramadan lain itu memang di dalam bulan Ramadan itu
semua kebaikan dan semua kejelekan atau dosa itu semua dilipat gandakan. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan, barangkali ada yang tidak berkenan, dan tetap saya minta kepada kaum muslimin yang baru mampir di channel saya ini untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.